Oke, selanjutnya kita memasuki ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mad jaiz munfasil dan mad wajib mutasil. Seperti yang telah kalian ketahui sebelumnya, Ustadz kan pernah mengirimkan link tentang mad jaiz munfasil dan mad wajib mutasil. Kenapa jadi Ustadz ulang kembali? Ustadz ingin meyakinkan bahwasanya kalian benar-benar paham mengenai mad jaiz munfasil dan mad wajib mutasil. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu sangat banyak mad ini ditemukan. Dari setiap baris di dalam Al-Quran itu hampir dipastikan sudah pasti ada salah satu mad ini. Nah, jadi kita harus paham dulu, nah baru nanti kita akan praktikkan bersama-sama ketika membaca Al-Quran. Dan kenapa juga alasan Ustadz kembali membahas tentang ini, karena Ustadz pengen kalian tidak hanya paham, tetapi Ustadz juga ingin kalian itu bisa menghafalnya, mengingatnya, dan menerapkannya kembali ke dalam Al-Quran. Oke, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini contohnya aja langsung. Rabbana atina fid dunya. Rabbana ini mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena huruf mad alif ini bertemu dengan hamzah, maka ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Dan mereka ini bertemu di dalam dua huruf yang terpisah atau dua kalimat yang terpisah. Rabbana ini satu kalimat, atina ini satu kalimat. Karena bertemunya mad dengan hamzah di dua kalimat, maka disebutlah mad jaiz munfasil. Kemudian untuk panjangnya ini ada beragam. Beberapa ulama tentang tajwid mengatakan bahwasanya bisa dibaca 2 harakat, 3 harakat, 4 harakat, dan 5 harakat. Bisa dibaca 2 harakat, contohnya Rabbana atina fid dunya. Seakan-akan tidak ada mad jaiz munfasil di sana. Boleh dibaca seperti itu, dan boleh juga dibaca 4 atau 5. Contohnya Rabbana atina fid dunya. Oke. Mad jaiz munfasil ini ketika kita baca di dalam Al-Qur'an, kita harus konsisten. Misalnya kita memilih 2 harakat, maka setiap kali kita menemukan huruf mad jaiz munfasil, kita tidak boleh membacanya 5. Kenapa? Karena itu diharamkan oleh para ulama tajwid. Kita boleh berubah sewaktu-waktu, itu batasnya ketika kita sudah membaca Al-Quran satu makro. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran dari awal kemudian bertemu dengan makro itu biasanya ada ain di pojoknya Al-Quran. Di pojoknya biasanya seperti ini, itu satu makro namanya. Nah, jadi kita membacanya harus sampai makro dulu, baru kita bisa berubah, misalnya dari 2 ke 4 atau dari 4 ke 2, itu terserah kalian. Oke, selanjutnya kita masuk ke mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil ialah mad yang bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat ini dibaca panjang. Kenapa? Karena sesudahnya ada huruf mad alif. Nah, kemudian bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Ini satu kalimat atau satu pengertian. Nah, ini kalau ini satu makna, ini satu makna. Jadi bedanya dua ini cuma di letak kalimatnya.
Kalaunya dia berada di dalam dua kalimat maka mad jaiz munfasil. Kalaunya di satu kalimat maka namanya mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ini bisa dibaca 4, 5 atau 6 harokat dan tidak boleh 2 lah. Dan kita harus konsisten. Kemudian ulama tajwid yang masyhur itu beliau menyarankan bahwasanya mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil ini harus dibaca sama. Misalnya kalau kita membaca mad jaiz munfasil 4 harokat, maka mad wajib muttasil juga 4 harokat. Kalau kita membaca ini mad jaiz munfasil 5 harokat, maka kita juga harus membacanya 5 atau 6 boleh. Nah, jadi seperti itu, bagusnya seperti itu. Kalau ini saran Ustadz sih, ambil ini saja ini 4. Nah, jadi kita tidak bingung. Jadi kita sudah terbiasa bisa menimbang, oh ini sudah 4 ketukan. Jadi mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil itu kita pukul rata aja 4 harokat aja semuanya. Kemudian terakhir dari Ustadz, cara mudah mengenali mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil itu ialah dengan tanda bendera nih. Biasanya di dalam Al-Quran pasti ada. Nah, ingat ketika kalian ngaji, ini aja satu kuncinya. Kalau ada bendera, ini dibaca panjang. Ini cuma panjang. Nah, tetapi kalau bertemu dengan bendera seperti ini maka dibaca panjang. Nah, cukup sekian mungkin hari ini yang ingin Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz mohon maaf kalau ada kesalahan di dalam video Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.